Pemirsa, kami hadirkan informasi langsung dari Loks Temawe Aceh. Sudah ada rekan kami Saiful yang berada di lokasi. Saiful, bagaimana kondisi di sana? Permintaan warga terkait dengan alat berat sudah adakah? Baik, Ana dan pemirsa di rumah, yang perlu kita tahu hari ini dari sejak semalam ini hujan di kawasan ini cukup deras dan membuat jalur lintas ke berbagai lokasi ini agak terganggu karena lumpur yang berada ke dua sisi jalan ini kembali turun ke jalan sehingga untuk dilewati kendaraan begitu sulitnya karena tebalnya lumpur. Dan seperti yang kita lihat tadi di bagai masjid di Payarabolo itu lumpur yang mengendap seperti itu yang berada juga di pinggir di sisi jalan kedua jalan itu setelah dibuka kemudian hari ini setelah hujan mereka lumpur ini turun dan membuat sulitnya melakukan perjalanan terlebih dengan kendaraan roda dua. Namun yang menggunakan double cabin dan sebagainya ini tidak begitu sulit. Ya kemudian juga hari ini masyarakat juga masih mengeluhkan tentang pemadaman lampu listrik juga dengan tidak adanya komunikasi dengan internet karena jaringan masih terputus. Demikian juga mereka berharap para pengungsi ini berharap supaya pemerintah secepatnya menurunkan alat berat dan sampai hari ini terlihat hanya satu alat berat begitu luasnya jarak yang ditempuh mulai dari Aceh Utara dari kota Sawang ini menuju ke daerah pedalaman hanya satu terlihat yang lagi bekerja di pinggir jalan. Demikian, Oke. Ana. Saiful, ada informasi untuk percepatan penanganan. Salah satunya ada dua lokasi di Loks Temawe. Bagaimana dengan informasi ini? Sudahkah Anda mendapatkannya? Ya, belum ada informasi seperti itu. Namun untuk percepatan ini hanya pemerintah setempat hanya melakukan ala kadarnya sebagaimana alat yang ada hari ini, alat berat. Karena kebutuhan alat berat untuk membersihkan lokasi ini butuh banyak ya. Kemudian juga butuh peralatan seperti mobil tangki untuk menyiram lumpur yang begitu tebal. Demikian Nana. Oke. Bagaimana dengan warga, kebutuhan logistik, makanan, apakah ini masih mencukupi? Ya, untuk logistik sendiri, untuk bagi mereka yang berada di tenda, ini masih mencukupi untuk logistik. Namun korban banjir ini sebenarnya bukan hanya yang berada di tenda-tenda pengungsian. Namun ada juga mereka yang di jalur lintas menuju ke lokasi yang desanya hilang ini banyak juga yang korban banjir yang sampai hari ini ada yang belum menerima bantuan. Mereka juga terkena banjir dan sempat mereka berkata bahwa kami korban banjir juga, tapi kami tidak ada bantuan karena bantuan itu melewati mereka setiap saat. Demikian, Ana. Oke, bantuan hanya lewat saja begitu ya. Artinya tadi juga Anda katakan bahwa percepatan hunian, pembangunan hunian dan juga percepatan penanganan juga belum ada informasi yang sampai, betul ya? Ya, demikian, Ana. Jadi yang perlu kita tahu hari ini, untuk bantuan kepada para pengungsi yang ada tendanya, itu mereka sudah cukup. Namun bagi mereka yang jalur lalu lintas, lalu lalang ini juga korban banjir yang cukup parah, tapi karena mereka tidak memiliki tenda, mungkin posko dan sebagainya, mereka tidak ada mendapat bantuan apapun. Begitu, Ana. Baik. Terima kasih Saiful mengabarkan langsung dari Loks Temawe Aceh. Semoga pemerintah juga mendengar kondisi ini ya. Selanjutnya kami ajak Anda menuju ke Biren Aceh. Sudah ada rekan kami Faisal, pemirsa. Ya, Faisal Rinaldi, silakan laporan Anda. Ya baik, selamat pagi Ana Telta dan juga pemirsa. Saat ini kami mengabarkan langsung dari Desa Balepana, Kecamatan Juli, Kabupaten Biren, Provinsi Aceh. Di mana ini merupakan desa yang kami katakan bukan lagi terdampak, melainkan hilang. Di mana ini ada sekitar lebih dari 50 rumah yang berada di sini sudah hilang dan juga menjadi aliran sungai. Sebelum itu kami akan berbicara dulu
Analita dan juga pemirsa, bahwa untuk saat ini memang listrik dan juga jaringan telepon sudah dari malam tadi mati. Ini Anda bisa lihat kami melakukan siaran langsung dengan menggunakan bantuan satelit karena memang jaringan seluler, jaringan internet dan juga listrik sudah mati sejak semalam. Kemudian bicara soal desa yang tadi kami bicarakan, bahwa untuk saat ini kami berada di Desa Balepanah yang Anda bisa lihat di belakang saya. Ini merupakan jalan di Desa Balepanah, Kecamatan Juli, Kabupaten Biren, Provinsi Aceh yang saat ini sudah tidak tersisa lagi. 100 meter lurus ke sana, Anatelita dan juga pemirsa, bahwa ini adalah jalanan yang tadinya kurang lebih panjangnya atau ke sana sekitar 150 meter. Dan Anda bisa lihat pemirsa, saat ini sudah tidak tersisa satupun rumah dan juga jalanan yang saat ini Anda bisa lihat hanya tersisa aliran sungai yang begitu deras airnya dan juga begitu lebarnya. Memang ada lebih dari 50 rumah atau ada sekitar 65 rumah yang memang saat ini sudah tidak tersisa apapun yang menjadi aliran sungai di Kecamatan Juli, Kabupaten Biren, Provinsi Aceh. Nah, saya akan menunjukkan lagi kepada Baik, tampaknya ada gangguan komunikasi dengan Faisal Rinaldi yang berada di Biren Aceh, di mana saat ini memang di Biren ada salah satu desa di Desa Mendale di Kecamatan Kebayakan yang mengalami kerusakan cukup parah. Satu desa tersapu banjir, pemirsa. Desa yang memang dulunya dipadati oleh rumah penduduk kini berubah menjadi lapangan kosong dengan tumpukan kayu-kayu yang dibawa oleh arus banjir. Kami coba kembali untuk menghubungi Faisal Rinaldi untuk mengabarkan kondisi terkini di Biren. Pemirsa untuk bisa melihat sebenarnya bagaimana kondisi di sini. Nah, kemudian sebelum itu saya akan berbincang dengan salah satu warga yang memang saat ini rumahnya sudah hilang. Halo, selamat pagi Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Namanya siapa, maaf? Mariani. Ibu Mariani. Sekali lagi kami dari TV One turut berduka ya Bu ya atas peristiwa yang menimpa Ibu, keluarga dan juga saudara-saudara kita. Bu, kita boleh sambil jalan ke depan Bu, bagaimana kondisinya saat ini, dan juga ini tadi saya juga sudah bertanya-tanya Bu. Ini merupakan salah satu rumah yang saat ini rawan longsor ya Bu ya, karena di bagian sananya sudah berbentuk seperti tebing ya. Nah, kalau di sini di Desa Balepanah ini Bu, ada berapa rumah Bu yang hilang Bu? Kira-kira 65 rumah, yang longsor 35. 35 yang longsor lebih kurang ya. Salah satunya rumah Ibu. Ya, salah satunya rumah kita di titik yang di belakang rumah ini. Boleh kita mendekat Bu ke arah sini Bu, karena memang ada sekitar 65 rumah ya Bu ya yang benar. Ada, lebih kurang. Lebih kurang. Rumah kita tuh yang di titik dari belakang rumah ini, itu titik rumah kita. Pakaian yang di badan tersisa. Saat ini tinggal di mana Bu? Di posko Balepanah. Bagaimana Bu keadaan di sana Bu? Alhamdulillah baik-baik aja di sana. Semalam kan sempat hujan deras ya Bu ya. Semalam kami memang tidur di atas genangan air. Semuanya di posko ya, di tenda-tenda semua, berapa tenda semua ketegenangan dengan air. Kalau boleh tahu ini ada sekitar 65 rumah yang titik kami atau titik kita berada saat ini, kurang lebih panjang ke sana benar Bu 150 atau gimana Bu? Iya, lebih kurang, ada dari sini sampai sungai ada 150 meter ya. Jadi awalnya kondisi sungai tidak selebar ini ya? Tidak selebar ini. Karena itu seperti yang ada bahan berat tuh di sana, langsung ke sana airnya mengalir kan. Oke, ya Ana dan pemirsa, memang seperti yang tadi disampaikan ini, bahwa memang untuk aliran sungai pada awalnya tidak sederas ini karena atau tidak selebar ini karena ini menenggelamkan ada sekitar 65 rumah yang tenggelam akibat derasnya banjir bandang yang terjadi di Provinsi Aceh atau tepatnya di Kabupaten Biren. Bu, boleh tanya lagi Bu, untuk saat ini sebenarnya yang memang dibutuhkan Ibu dan juga para korban lainnya
apa aja sih Bu saat ini Bu yang memang masih Ya, kami membutuhkan rumah untuk sementara dan tanggul-tanggul tempat inilah diperbaiki, diproses lah supaya kami bisa kembali balik ke rumah kan. Kalau udah diusahakan mungkin insya Allah mungkin bisa ya. Itulah yang perlu kami, itulah tanggul-tanggul dulu di sungai ini bisa mengalir lagi ke sana. Itulah yang perlu kami. Dan rumah lagi, itulah yang kita minta bantuan kepada seluruh warga Indonesia. Tolonglah kami sangat membutuhkan bantuan kepada masyarakat di Indonesia. Terutama kali kepada Bapak Presiden. Itulah yang utama kali kami minta bantu. Iya Bu, karena memang untuk tempat tinggal sementara yang saat ini seperti yang tadi juga kita sudah lihat Bu bahwa sangat-sangat tidak bisa untuk tidur tenda tersebut Bu, karena ketika hujan deras turun memang banjir lagi ya Bu ya? Iya banjir, maksudnya jatuh airnya dari bawah juga kan, mengalir air dari bawah, jadi kami tergenang sama air. Baju-baju, pakaian-pakaian anak-anak habis basah juga, anak-anak pun diangkat pun tengah dalam tidur teman sebab basah ya, tergenang sama air. Semalam jadi tidak bisa tidur ya Bu ya? Nggak bisa tidur, dari jam 1 sampai pagi. Oke, semalam juga sampai saat pagi ini bahkan listrik belum nyala Bu ya? Iya golong. Iya. Bu, kemudian Bu selain tempat tinggal Bu dan juga beberapa kebutuhan lainnya memang yang paling mendesak apalagi sih Bu selain itu? Air bersih kami sangat membutuhkan lantaran kami perlu air bersih untuk terutama kali untuk salat kami, untuk masak dan untuk sebagainya lah, semua yang kami butuhkan. Toilet kami cuma satu, itu pun toilet darurat. Bapak sendiri udah melihat kan, udah melihat sendiri kayak mana kondisi kami. Itulah yang perlu kita sampaikan. Terakhir Bu, mungkin jika ada kesempatan untuk menyampaikan pesan ataupun sesuatu harapan ke pemerintah Bu, apa Bu yang ingin disampaikan? Ya kalau kami saat ini membutuhkan, itulah terutama kali rumah lah dulu kita butuhkan. Karena kan puasa kita sudah di depan mata, kan tidak mungkin kita selalu di posko. Itulah yang utama kami butuhkan. Lagi pula yang terutama kali sungai dulu diperbaiki lah, kayak mana yang bisa. Lantaran supaya kami nyaman di kampung kami kan, tempat hidup dan mati kami. Di sinilah tempat kami. Kalaupun ingin dibangunkan rumah Bu, berharap emang ingin tinggal di sini ya Bu ya? Iya, memang tinggal di sini. Kami maksudnya kampung kami seperti semula kala lah, supaya bisa tersenyum kembali, jangan sampai kampung mati yang suram. Gitulah maksudnya warga-warga kami ya. Bu, kalau di pengungsian kan tadi juga saya sudah melihat anak-anak dan juga Ibu juga punya cucu ya Bu ya. Iya, Kondisinya ya, Bu. bagaimana Bu? Kurang sehat, sakit ya. Sakit ya. Sakit demam ah. Oke, baik Ibu, terima kasih Bu sekali lagi. Semoga harapan Ibu dan juga saudara kita yang lainnya bisa dikabulkan ya Bu ya. Ya, Ana Teleta dan juga pemirsa, Anda bisa saksikan bagaimana harapan daripada korban yang terdampak akibat bencana banjir bandang di Provinsi Aceh atau lebih tepatnya di Kabupaten Biren ini. Karena seperti yang tadi kami sudah perlihatkan ke Anda melalui juru kamera kami Ahmad Syamsuddin yang menunjukkan pantauan udara yang berada di sini atau di sungai ini, dan aliran derasnya memang saat ini masih terlihat karena tadinya seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu yang kami wawancarai bahwa sungai ini tadinya tidak selebar ini. Di tempat kami saat ini berdiri, ini merupakan tebing yang tadinya ini adalah pemukiman warga di Desa Balepanah di Kecamatan Juli, Kabupaten Biren, Provinsi Aceh. 100 meter kurang lebih jaraknya Anda Telita dan juga pemirsa ke tengah sana, ini tadinya adalah pemukiman yang saat ini sudah tidak tersisa apapun. Nah, saya akan juga mengajak Anda Telita dan juga pemirsa untuk menunjukkan lagi sebenarnya bagaimana kondisi rumah yang memang saat ini masih berdiri, karena ada beberapa rumah yang saat ini masih bisa dikatakan rawan longsor karena letaknya adalah sudah berada di hujung atau di tebing yang berdekatan, sangat berdekatan dengan aliran sungai yang mengalir begitu deras di sini. Selain rumah ini memang ada beberapa rumah lainnya, Anda Teleta dan juga pemirsa, yang bisa dikatakan rawan longsor karena beberapa kali hujan deras terus menerjang atau mengalir di situ, turun di Kabupaten Biren ini atau lebih tepatnya di Kecamatan Juli, seperti misalnya semalam yang tadi dikatakan bahwa hujan deras turun di kawasan ini, di wilayah ini, yang membuat di pengungsian saja korban ini tidak bisa tidur karena derasnya
aliran sungai yang membuat air ini meluap. Saya akan mengajak Anda lagi untuk berbincang dengan warga ataupun korban terdampak yang berada di desa Balepanah ini. Karena memang ada banyak sekali anak ada juga pemirsa korban di sini yang terdampak, bahkan yang rumahnya hilang seperti tadi. Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Waalaikumsalam, selamat pagi. Bu, izin boleh perkenalkan dulu namanya siapa? Nama saya Asmara Murni. Kami warga Kaya Jatuh. Kami kehilangan rumah semua. Hilang tanpa jejak. Rumah kami itulah sekarang dah jadi sungai. Saya mau kayak mana keluarga di sini aman-aman saja. Ini sungai yang harus diperbaiki. Kami pun air kurang, rumah yang terutama orang kami nggak ada rumah. Saya hilang semua tanpa jejak. Kalau bantuan sendiri Bu, bagaimana sih Bu? Apakah masih terus disalurkan atau seperti apa? Masih, insya Allah masih. Oleh siapa Bu? Apa dari pemerintah atau dari masyarakat? Dari masyarakat. Dari masyarakat. Ya. Dari Bandar, Dari dari ya. Sukli. Dari mana-mana ya? Ya. Oke, Bu, kalau saat ini tadi kan dikatakan oleh Ibu Amriati bahwa yang dibutuhkan air bersih ya Bu ya. Kalau dari Ibu sendiri Bu, sebenarnya selain air bersih dan lainnya apa lagi? Kami rumah, yang terutama rumah tempat tinggal karena kami tinggal di tenda, kami kehujanan. Nggak cukup, habis basah air mengalir di situ. Kondisinya gimana Bu di tenda? Apakah dalam satu tenda ini tinggal bersempit-sempitan atau seperti apa? Iya, sempit sekali. Nggak ada, kayak mana kita bilang nggak ada tempat. Kami kekurangan tenda rame-rame. Di tenda, satu tenda kami rame-rame, lebih 100 orang. Iya. Ada luka yang mengungsi di luar. Bu, mungkin kalau ada pesan yang ingin disampaikan Bu ke pemerintah apa Bu? Kami panggul ini yang harus dibuat karena di sini ini rumah warga semua di sini banyak. Apalagi ini ada menasah. Kalau nggak kita tangani ini sungai yang mengalir ke sini ke arah kampung. Ini kan sungai kayak mana kita bilang sungainya merusak warga. Ya. Bu, di pengungsian tinggal sama siapa aja Bu kalau boleh tahu? Rame-rame sama keluarga. Anak ada cuma 2. Untuk anak-anak sekolahnya bagaimana Bu sekarang Bu? Kalau sekarang anak-anak nggak ada sekolah. Karena pakaian nggak ada, apapun nggak ada. Pakaian nggak ada, buku nggak ada, semua nggak ada. Jadi untuk belajar sebenarnya bagaimana? Masih ditunda sekarang. Iya. Baik, terima kasih Bu. Semoga segala kebutuhan dan juga harapannya dikabulkan ya Bu ya. Ya. Anak Teleta dan juga pemirsa, memang banyak sekali kebutuhan atau harapan yang diharapkan oleh para korban akibat banjir bandang di Provinsi Aceh atau lebih tepatnya di Kabupaten Biren ini. Karena seperti yang Anda lihat sendiri bahwa tempat tinggal ini sangatlah dibutuhkan oleh korban yang memang terdampak bencana ini karena tidak ada lagi. Mereka bingung mau tinggal kemana setelah ini semua selesai. Karena Anda bisa lihat sendiri Anda Teleta dan juga pemirsa, tidak ada tersisa satupun bangunan, bahkan jalanan pun tidak ada di sini. Ini hanyalah yang terlihat, yang tersisa hanyalah aliran sungai yang begitu derasnya mengalir di sini. Dan juga untuk tempat tinggal sementara, tenda yang mereka huni saat ini, yang memang diberikan bantuan tenda ini juga bisa dikatakan tidak terlalu layak dan juga tidak terlalu nyaman. Seperti misalnya tadi diceritakan, semalam ketika hujan deras turun di wilayah ini, mereka bingung mau tidur bagaimana karena tenda yang mereka tempati juga terendam oleh air banjir. Dan untuk toilet pun seperti yang tadi dikatakan dan juga kami juga sudah melihat di sana bahwa memang untuk ratusan orang yang berada di sana hanya ada satu toilet darurat. Bahkan ini bisa dikatakan bukanlah toilet, melainkan di bagian pinggiran sungai hanya ditutupi terpal dan juga kayu untuk bisa mereka menggunakan toilet darurat tersebut untuk setidaknya buang air dan lain sebagainya. Dan juga tentunya untuk air bersih karena di sana pun memang sangat-sangat kekurangan. Yang kami lihat di sana tadi dan juga kemarin bahkan beberapa hari terakhir ini hanya ada satu toren yang disediakan untuk menampung ketersediaan air bagi ratusan warga. Anda bisa bayangkan ini apakah cukup mereka menggunakan ketersediaan air tersebut yang sangat-sangat minim. Tentunya mereka memang membutuhkan bantuan ini, Anda Teleta dan juga pemirsa, yang tadi saya katakan, air bersih, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Untuk sementara demikian, Ana, kami kembalikan ke studio.